Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Sehat selalu kan? Nah adik-adik, kita bertemu lagi dalam kebaktian sekolah minggu. Sekarang Kak Ana bercerita di kelas tengah dan kelas balita. Adik-adik tadi sudah memuji Tuhan kan? Sekarang sudah duduk yang manis, mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa Alkitabnya ya. Nah untuk anak kelas balita, biar sama maminya dipegang Alkitabnya, diajarin untuk membaca. Kalau untuk kelas 1 kan udah punya sendiri ya Alkitabnya. Oke, sekarang kita mau berdoa. Sebelum berdoa, adik-adik ingat nggak ada lagunya? Yang tanganku ada dua. Tanganku ada dua. Mana jarinya? Lima jarinya. Jadi, kalau aku berdoa, kulipat semuanya. Nah, adik-adik, kalian angkat tangannya. Mana sudah angkat tangan? Mari kita memulai nyanyi sebelum kita berdoa. Tanganku ada dua, lima jarinya. Kalau aku berdoa, kulipat semuanya. Ya adik-adik, mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, minggu kemarin sudah mendengar cerita tentang Bapak Abraham dan istrinya Sarah yang diberikan Tuhan seorang anak. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Perjanjian Baru yang terdapat dalam Injil Lukas. Adik-adik, siapa yang tahu malaikat itu apa? Malaikat itu ialah ciptaan Tuhan yang membantu. Kadang dia memberitakan kabar baik, kadang dia juga diperintahkan Tuhan untuk menemani. Ingat kan kisah waktu Yakub dia di dalam hutan, terus dia ditemani oleh malaikat. Nah, malaikat ini memberitakan kabar baik. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, bagaimana malaikat ini memberitakan kabar baik. Ada seorang bapak dan ibu, yaitu Bapak Zakaria dan Ibu Elisabeth. Adik-adik tahu ya, Bapak Zakaria ini seorang imam. Seorang imam itu kalau zaman sekarang tuh seorang pendeta hamba Tuhan. Dan istrinya Elisabeth, dia tinggal berdua saja. Sebenarnya Bapak Zakaria dan Ibu Elisabeth ini pengen punya anak. Mereka sudah menikah lama, mereka belum mempunyai anak. Mereka sudah berdoa, tapi mereka tahu Tuhan tahu pasti mendengarkan doa mereka. Bapak Zakaria dan Ibu Elisabeth ini tetap setia kepada Tuhan. Dan pekerjaan Bapak Zakaria itu seorang imam, dia hampir setiap bulan dia datang ke Bait Allah, dia ke Yerusalem, dia ke Bait Allah. Kalau saat dia bertugas, dia berdoa, dia masuk ke Bait Allah. Nah, ini seperti ini ya, adik-adik, Bait Allah zaman dulu, kalau sekarang gereja ya. Nah, pada saat Bapak Zakaria bertugas di dalam Bait Allah, dia berdoa dengan khusus. Nah, tiba-tiba pada saat dia berdoa, dia didatangi oleh seorang malaikat. Bapak Zakaria kaget karena malaikat itu menyilaukan. Adik-adik tahu kan matahari, kalau kita natap matahari silau banget ya. Jadi kita juga nggak berani natap, cuman kita merasakan matahari itu panas dan silau. Nah begitu juga Bapak Zakaria, dia lihat, aduh malaikat itu silau banget. Tapi malaikat itu bilang, hai Bapak Zakaria, jangan takut, aku memberitakan kabar baik. Terus kata Bapak Zakaria, ada apa? Engkau nanti akan mempunyai anak, istrimu akan melahirkan dan engkau mempunyai seorang anak. Kata Bapak Zakaria, mana mungkin, aku kan sudah tua, istriku juga, tidak mungkin aku mempunyai anak. Kata malaikat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau engkau percaya, anak ini akan membuka jalan bagi Mesias yang akan datang.
anak ini akan memberitahukan kepada semua orang bahwa akan datang Mesias, dan dia akan membuka jalan. Engkau diberikan suatu anugerah, engkau akan diberikan seorang anak, dan engkau akan menamakan anak ini Yohanes. Bapak Zakaria pertama dia ragu-ragu, dia tidak percaya. Tapi mendengar malaikat itu, kata malaikat, percayalah, engkau lihat tahun depan istrimu akan melahirkan seorang anak. Karena Bapak Zakaria agak ragu-ragu, lalu dia sehingga mulutnya tidak bisa bicara. Karena apa? Karena dia masih bengong, masih apa iya aku punya anak gitu. Nah, pada saat dia keluar dari rumah, dari tempat ibadat, dia diam saja. Terus dia bertemu dengan istrinya. Dia bertemu dengan istrinya Sarah, lalu dia menulis surat karena Tuhan menegur sehingga Bapak Zakaria belum bisa bicara. Dia menulis surat kepada istrinya. Dia beritahukan bahwa kamu nanti akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak itu sebagai pembuka jalan bagi Kristus yang akan datang ke dunia. Ibu Elizabeth, dia percaya, dia bilang, ya biar kehendak Tuhan yang jadi. Nah, adik-adik, Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth, walaupun sudah tua, dia percaya akan janji Tuhan, karena dia tahu Tuhan tidak lalai akan janjinya. Mari kita hafal ayat hafalan kita. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita seperti minggu kemarin, yaitu terdapat di dalam 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kita hafalkan ya, minggu kemarin seperti ini ayat hafalannya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. 2 Petrus 3 ayat 9a. Nah, adik-adik sudah menghafal ayatnya kan? Tuhan tidak lalai akan janjinya. Nah, kita harus belajar seperti Ibu Elizabeth dan Bapak Zakaria yang belajar taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, dan kita harus pegang janji Tuhan. Tuhan tidak lalai akan janjinya. Tuhan akan selalu menjaga kita. Kita lihat di firman-Nya selalu ada kata-kata penghiburan. Kok adik-adik sedih, adik-adik ingat ada Tuhan yang menolong, menghibur adik-adik. Nah, sekarang kita mau berdoa. Adik-adik, sebentar lagi kita akan dengarkan lagu tentang taat. Kita mau jadi anak yang taat seperti Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth. Kita mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mari sebelum kita berdoa, kita nyanyikan lagu satu lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Ulangin ya sama-sama. Sebelum kita berdoa, kita mau nyanyikan lagu 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga menjaga kami selalu. Tuhan juga memberkati kedua orang tua kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi. Daripada kita khawatir, yuk nyanyi sama-sama. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang
cuci tangan.